Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini sudah lama saya tidak mengupload untuk pembelajaran bahasa Arab pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada kesempatan kali ini karena sudah aktif pembelajaran sehingga perlu sahabat ketahui, terutama sahabat pembelajar, ketika sudah selesai pandemi, maka pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan materi bahasa Arab, terutama untuk soal penilaian tengah semester, terus soal TTS, PAS, UAS, dan juga mungkin nanti kalau ada kesempatan saya akan mencoba membahas soal tentang ujian faktor juga. Oke, sahabat pembelajar, langsung aja kita membahas pada kesempatan kali ini, yaitu soal penilaian tengah semester yang tentunya ini sangat membantu sekali bagi teman-teman yang ingin menguasai atau yang ingin dijadikan referensi untuk belajar supaya membantu di dalam mengerjakan tugas PTS nanti. Oke, sahabat pembelajar, langsung aja pada kesempatan kali ini perintahnya yaitu ikhtar al-ijabah as-sahihah alif ba jim atau dal, yaitu pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat antara alif, ba, jim, dan dal. Oke. Soal awal ini menceritakan tentang apa itu masa kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Soal yang pertama yaitu wulidan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu dilahirkan ada di kota Mekah, ya. Yaumal Isnani, pada hari Senin. Bisanya asara min Rabiul Awal, tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Tuwfiya abuhu Abdullah bin Abdul Muthalib wa kana tuwfiya abuhu Abdullah bin Abdul Muthalib. Bapaknya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib itu telah meninggal. Wa kana ibnu syahraini, padahal Nabi Muhammad itu baru di kandungan umurnya 2 bulan. Summa tuwfiyat ummuhu wa kana umru sittu sinin. Kemudian setelah lahir, ibunya itu meninggal dan umurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu baru 6 tahun. Dari bacaan tersebut maka timbullah suatu pertanyaan. Kam umru Muhammad dan hina ma tuwfiya abuhu. Kam itu berupa kata tanya, yaitu berbentuk istifham. Kam, contoh lagi, hal, apakah, ma, siapa, man, pelakunya siapa, ma, apa, itu semuanya adalah berbentuk istifham. Kalau kam itu untuk bilangan. Kam umru Muhammad dan hina ma tuwfiya abuhu. Berapakah umur Muhammad ketika ibunya meninggal? Melihat dari pertanyaan tersebut, tentunya jawaban di atas itu tidak ada, yaitu khamsata wa isrina sanah sittu sinin syahraini arba'una sanah. Kalau melihat dari jawaban khamsah wa isrina sanah, itu posisi Muhammad baru menikah dengan Khadijah. Yang bak sittu sinin, yaitu 6 tahun. Kalau yang pertama 25 tahun, alif 25 tahun, ba itu 6 tahun, jim itu syahrin 2 bulan, kalau dal arba'una sana itu 40 tahun. Syahraini dalam kandungan, situn sudah lahir, khamsa wa isnin menikah, arba'una dianggap jadi rasul. Maka jawaban yang paling tepat adalah sittu sinina, sesuai dengan tag yang ada. Kemudian soal usani, hajar Nabi Muhammad SAW di Makkah ila Madinah. Terjemah kalimat yang benar, hajaro itu artinya lungo, hijrah.
Yang hijrah siapa? Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah. Nah, tinggal pilih manakah jawaban kira-kira yang paling tepat. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi Muhammad tinggal di Mekah dan di Madinah. Ya, atau D. Nabi Muhammad berdakwah di Mekah dan Madinah. Kemudian soal yang nomor 3. Nahtafilu bidikra maulid nahtafilu bidikri Quran fi nahtafilu, kita merayakan bidikri nuzul Quran, peringatan nuzul Quran fi titik min Ramadan. Artinya kita memperingati perayaan nuzul Quran itu pada tanggal berapa? Sabi asyar, ba khamisa asyar, jim rabi asyar, dal sadis asyar. Maka jawaban yang paling tepat adalah tanggal 17 min Ramadan, dari bulan Ramadan, as-sabi asyar min Ramadan. Kemudian soal yang nomor 4. Al-muslimuna yahujjuna fi syahri, orang-orang Islam itu melakukan ibadah haji fi syahri titik-titik pada bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah. Kalau Dzulqa'dah, kalau setelah Syawal itu kan Qa'dah, kemudian baru Dzulhijjah. Padahal orang-orang Islam itu ketika mereka melakukan wukuf di Arafah pada tanggal 9 itu bulan Dzulhijjah. Maka jawaban yang paling betul adalah jawaban yang betul. Min auzani fi'il madhi sulasi, bentuk dari wazan fi'il madhi sulasi. Fi'il madhi sulasi itu fi'il madhi yang terdiri dari 3 huruf. Artinya kata kerja yang terdiri dari 3 huruf, fa, ain, lam. Kalian bisa perhatikan, yang pertama bunyinya fa'ala, yang kedua af'ala, yang ketiga fa'ala, dan yang keempat fa'ala. Maka yang paling tepat adalah fa'ala. Kemudian nomor 6, Aidul Fitri farhatun lil muslimin. Makna kalimat farha. Farha itu artinya apa itu? Farha itu di sini kok malah bilang ya. Artinya farha itu artinya kebahagiaan, kegembiraan. Itu arti daripada farha. Al-jumlatul ismiyah as-sahihah min hadhil jumlah. Jumlah ismiyah yang benar dari susunan di bawah ini. Ibrahim naktubu darsal fikih. Ibrahim sedang menulis pelajaran fikih. Ahmad tusalliya dhuhra fil masjid. Ini Ahmad melakukan salat zuhur di masjid. Ana aqrabul kutub di maktabah. Saya menulis, saya membaca buku-buku di perpustakaan. Nahnu tal'abu kuratul qadam. Kami bermain sepak bola di lapangan. Jumlah ismiyah yang benar. Perhatikan di sini, kalau pertama ada Ibrahim itu 1 orang, maka naktubu itu tidak pas, karena nanya nal mutakalim, artinya nahnu berarti kita, Ibrahim itu 1 orang, kita itu banyak. Yang kedua Ahmad itu nama Ahmad. La tusoliyah, kata kerja tusoliyah di sini diperuntukkan untuk orang yang diajak berbicara atau untuk perempuan, maka ini enggak pas. Seharusnya Ahmad yusolli. Kalau Ibrahim naktubu, ini jelas 1, 2 atau a, ba salah. Yang dal juga salah ini. Nahnu seharusnya nal abu, bukan nahnu tal abu. Maka jawaban yang paling tepat adalah jumlah ismiyah as-sahihah ana aqra'ul kutub fil maktabah. Saya membaca buku di perpustakaan. Selanjutnya yaitu al-jumlatul fi'liyah as-sahihah min hadhihi jumlah. Jumlah fi'liyah yang benar dari susunan di bawah ini adalah mana? Yana musalih fi ghurfatin naim. Ta'kulu khalih khatijah yasilu al-khatim yaknusuna. Ini juga enggak pas.
Yanamu kata kerja, soleh pelaku pekerjaan, yanamu kata kerja yang sedang dikerjakan. Artinya dia itu memang diperuntukkan untuk kalimat kata kerja untuk laki-laki. Kalau takulu ini untuk perempuan, maka ketika pelakunya subjeknya adalah Khalid, maka ini juga ini enggak benar, ini salah. Kemudian Khadijah itu perempuan, seharusnya enggak boleh yaksulu, tapi yang benar adalah taksilu atau taksilina. Kemudian khatim itu satu orang, karena ini kata kerjanya menunjukkan banyak orang, maka ini pun juga salah. Maka yang paling benar adalah saleh, yanamu saleh fi ghurfatin. Kemudian selanjutnya nomor 9, Al-Quran turun tidak sekaligus, melainkan turunnya Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Ketika terjemahan seperti ini dimasukkan ke dalam bahasa Arab, maka yang tepat ada lam yazal Al-Quran taf'atan wahidah. Al-Quran tidak turun sekali sak gelombang, walakinnahu yanzilu munajjaman, tapi Al-Quran itu turunnya secara munajjaman, atau itu berangsur-angsur. Al-Quran kalamullah alladzi nazala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu kalamullah yang diturunkannya ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang silu Quran taf'atan wahidah. Maka yang paling tepat adalah yang Al-Quran yang silu lam yazal Al-Quran, yang Al-Quran tidak diturunkan sekali tak tidak, walakinnahu yang silu munajjaman. Tapi Al-Quran itu diturunkan secara bertubi-tubi, secara pelan-pelan, secara berangsur-angsur. Dhalla Al-Quran yang selalu Rasulullah khilala salasa wa isyrina sana. Al-Quran selalu turun kepada Rasul kurang lebih senggang 23 tahun. Ini pas yang tepat adalah ini jawabannya. Kemudian apa itu? Nomor 9, Al-Mutarris mata yang sil Quran ala Muhammad. Qalat kana Muhammad yata'abbadu fi ghari Hira. Ini sebuah apa itu percakapan antara seorang guru dengan apa itu seorang siswa. Kemudian yang perlu dipahami bahwa pertanyaannya adalah tarjamatul kalimat allati tatakhat. Kalimat yata'abbadu ini artinya apa? Turun, bak membaca, jim sembunyi, dan beribadah. Yata'abbadu dari kata abada. Abada itu artinya abid, orang yang seorang hamba, seorang hamba. Yata'abbadu dari kata abada artinya ibadah. Muhammad itu orang yang sedang beribadah di Gua Hira. Kemudian soal yang nomor 10, dhahaba adalah fi'il amadi, jim amar, dal mudhari', ba mudhari', dal masdar. Tadi di atas sudah saya singgung bahwa fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan arti pekerjaan yang sudah dilakukan dan terdiri dari 3 huruf, dal, fa, ain, lam, dha, ta. Maka ini yang adalah alif. Kemudian soal selanjutnya yaitu nomor 11. Awalul ma nuzila minal Qur'an karim ayatul khamsatul ula min surah. Awal surat yang turun dari Al-Qur'an ayat yang kelima. Yang pertama dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-kalimatul gharibah fi hadhil majmu'ah. Kalimat yang asing pada susunan ini. Kalimat yang asing pada susunan ini adalah sinnu arba'in, 40 tahun. Ghara Hira, Gua Hira. Ulida fi Makkah. Ini masih nyambung karena semuanya mulai dari 40 tahun Gua Hira dan apa itu Ulida fi Makkah, apa itu dilahirkan di Mekah. Kemudian yang keempat adalah Al-Alaq. Al-Alaq itu tidak nyambung. Jadi kalimat yang asing dari keempat ini yang paling tepat adalah Al-Alaq. Kemudian nomor yang ke-13, baina makana Rasul fi ghari Hira ansala alaihi, ketika Rasul
di Gua Hira, anzalallahu alaihi, Allah menurunkan kepada Muhammad apa? Jibril. Ketika Rasulullah di Gua Hira, anzalallahu alaihi Jibril atau Jibril alaihissalam. Jadi ketika Muhammad di Gua Hira, sing turun sing menjumpai Muhammad itu siapa? Yaitu Jibril. Yabqa Rasul fi ghari Hira ayyaman yatafakkaru fi khalqil kauni. Yabqa menetap, sapa yang menetap yaitu Rasul. Rasul itu menetap di Gua Hira ayyaman sehari pendek, panjang, lama. Rasul itu menetap di Gua Hira itu tawilah, lama ya. Yatafakkaru fi khalqillah, lama. Fi khalqi hadzal kaun. Apa itu? Rasul itu menetap di Gua Hira beberapa hari yang cukup menetapnya itu lumayan lama. Ya Rasul fi Hira, Rasul menetap di Gua Hira lama sekali, beberapa hari. Ya tafakkaru, di situ ia berpikir tentang penciptaan alam ini. Kira-kira pendek, sebentar. Ini jim dan dal tidak, ini jelas ini salah, jim dan dal salah. Kasirah banyak, tidak, hanya tawilah, lama, karena sampai menerima wahyu itu lama sekali. Kemudian yang ke selanjutnya yaitu yartabitu Aidul Adha, di kaitannya Aidul Adha itu di udhiyah, dengan sembelihan allati atil muslimun, yang mana orang-orang Islam itu apa itu mengerjakan. Karena Muhammad ba'asakallahu basyiran wa nadhiran. Muhammad rasulan, Muhammad itu tutup. Muhammad itu seorang rasul. Allah mengutus untuk memberikan kabar gembira dan menyenangkan. Kemudian nomor 17, tasofaha, artinya itu bersalaman. Tasofaha itu artinya bersalam-salaman, bermusafahat. 18, tarikh itu artinya tahun. Ya. Tarikh itu artinya tahun. Kemudian ma huwa fi'il madhi mujarrad, apa itu fi'il madhi mujarrad? Fi'il madhi mujarrad itu kata kerja yang terdiri dari 3 huruf. Sedangkan fi'il madhi yang sulasi mazid, artinya setelah 3 huruf ada tambahan 1 lagi, maka namanya rubai, sulasi mazid rubai. Fi'il madhi awalnya adalah sulasi yang terdiri dari 3 huruf. Kemudian ketika ditambah 1 huruf namanya mazid. Yang awalnya fa'ala menjadi af'ala. Yang awalnya nasara menjadi, yang awalnya nasara atau karuma menjadi akroma. Kalau 2 huruf, fa'ala menjadi infa'ala, fa'ala menjadi af'ala, fa'ala menjadi istaf'ala. Itu kalau 2 huruf, kemudian 3 huruf. Maka yang paling tepat ketika contoh dari fi'il madhi sulasi mazid, 1 huruf adalah akram. Oke, kemudian kalian semua itu disuruh untuk menjawab dari pertanyaan yang ada di bawah ini, yaitu dari fi'il sulasi mujarrad yang tambahan 1 huruf, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian tambahan 2 huruf, kemudian tambahan 3 huruf. Contoh yang pertama, itmaman, berarti dari kata af'ala yuf'ilu if'alan, atmama yutmimu itmaman, aslama yuslimu islaman, nazza'a yunazzi'u tanzi'an, lahada yulahidu mulahadatan, jahada yujahidu mujahadatan. Yang ini tawajjaha yatawajjahu, ini ya. Tawajjaha yatawajjahu tawajjuhan,
Tadaraba yatadarabu tadaruban. Apa ini? Ihmiraran. Ihmarra yahmiru ihmiraran. Iqtaraba yaqtaribu iqtiraban. Ishtara yashtari ishtari. Ishtara yashtari istirayan. Yastakhriju istakhraja yastakhriju istikhrajan. Istaghfara yastaghfiru istighfaran. Istajaba yastajibu istijabatan. Istamarra yastamiru istimraran. Istahamma yastahimu istihmam. Nah, itulah dari apa itu soal-soal yang perlu kalian pelajari sehingga nanti ketika memahami dari bab yang ada, kemudian ini ringkesan dari bab-bab yang telah apa itu kalian pelajari, tentunya akan lebih mudah lagi. Oke, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.